Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Ismailivia dari asal sekolah SMP ITA Sidiki akan meresensikan buku yang berjudul Rani Berdarah 1995 yang ditulis oleh Yumnani, penerbit Akad Media Cakrawala, tahun terbit cetakan pertama Mei 2025, tebal buku 356 halaman, ukuran buku 14 x 20 cm, ISBN 9786347031211. Novel yang ditulis oleh penerbit bernama Yumnani ini menceritakan tentang Raiden Zidane Adanu, putra sulung keluarga Adanu, yaitu kekasih Aimarah yang kembali lagi di Surakarta setelah menghilang selama 1 tahun tanpa adanya kabar. Banyak tanda tanya dari Aimarah yang tak terjawab. Ia menghilang saat menyusul ayahnya yang pergi dinas ke Yogyakarta. Dan saat ia sampai di rumah dinas sang ayah, ia kaget saat melihat seorang wanita yang terlihat lebih muda dari ibunya dan anak kecil yang memanggilnya dengan sebutan ayah. Zidane menghampiri sang ayah, membuat pria itu terkejut. Saat ayah mengakui bahwa ia memang mempunyai keluarga baru, dan ia meminta tolong kepada Zidane untuk menegakkan keadilan untuk anak perempuannya Anjani yang hampir mendapatkan pelecehan dari anak lelaki bernama Pramudia. Zidane berhasil mendapatkan keadilan di Universitas Tunas Keadilan Bangsa untuk Anjani. Pramudia pun dikeluarkan dari universitas tersebut. Pramudia kembali di Universitas Unggul Harapan, yaitu kampus Aimarah. Zidane dan teman-temannya belajar. Ia melanjutkan aksinya dengan melecehkan Drini, sahabat Aimarah. Drini memberitahu pihak kampus bahwa dirinya telah dilecehkan Pramudia, anak ketua yayasan kampus. Tetapi Pramudia tidak mengakui perbuatannya. Mereka menyalahgunakan kekuasaan. Zidane dan yang lainnya ditelan amarah. Dengan menegakkan keadilan bagi Drini, mereka menerbitkan sebuah koran dengan judul Suarakan Suaramu. Ayah mengikat Zidane agar tidak melanjutkan aksinya tersebut. Namun mirisnya, ayah ternyata adalah tangan kanan ketua yayasan kampus Unggul Harapan tersebut. Aksi Zidane dan kawan-kawan membuat mereka diculik dan disembunyikan di fakultas kedokteran yang tak digunakan lagi. Daru, Jonas, kedua sahabat Zidane, tewas dan diseret menuju ruangan lain. Zidane dan Tresno berkeringat dingin hingga tiba ayah untuk melepas mereka. Mereka kebingungan. Ayah melepas Tresno kembali ke Surakarta dan meminta tolong untuk memberitahu bahwa mereka telah meninggal. Kematian Zidane dipalsukan. Sedangkan Zidane harus ikut pergi serta mengubah identitas agar tidak diketahui orang-orang. Zidane menitip pesan agar Tresno menjaga Aimarah seumur hidupnya. Tresno pun menikah dengan Aimarah, begitu juga dengan Zidane yang mengubah identitasnya sebagai Danuarta dan menikah dengan Arimbi. Keduanya hidup bahagia dan mempunyai anak. Kelebihan novel ini kita dapat meningkatkan kesadaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Alur ceritanya sangat menyentuh hati ketika cinta Aimarah dan Zidane yang takdir tidak harus bersamanya. Kekurangan novel ini, bahasa sedikit sulit dipahami karena banyak menggunakan bahasa Jawa dan penyalahgunaan kekuasaan yang meremehkan bahasa bawahannya. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.